Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke materi berikutnya ya, teman-teman. Di video ini kita akan membahas ya bagaimana atau rahasia membuat brand kita itu mudah dikenal ya, mudah diingat oleh klien kita. Dalam arti ngomongin klien berarti mereka sudah menggunakan jasa kita ya, bukan calon klien ya. Tadi kalau calon klien kita udah bahas di video sebelumnya. Nah, ini bagi klien yang sudah menggunakan jasa kita, ya biar brand kita itu melekat. Misalkan kalau di saya adalah insting marketing melekat ya. Karena gini, ini kasus ini juga cukup unik banget dalam arti klien-klien kita itu selalu bertanya jasa apa lagi yang dipunya oleh insting marketing. Misalkan Kak, kita punya produk misalkan properti ya, kita mau pakai jasa insting untuk sosial medianya. Nah, kira-kira ada jasa apa lagi? Nah, kita tawarin coba masuk ke landing page ya. Kita tawari misalkan Facebook Ads ya, kita tawari misalkan untuk barangkali logo dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti ini kita perlu membuat journey-nya ya, agar klien-klien tadi itu bisa menggunakan jasa kita yang lain. Karena kalau kita ngomongin cuma satu jasa doang ya sepertinya terlalu mengerucut banget ya. Makanya kita perlu ekspansi bagaimana caranya klien-klien kita itu bisa menggunakan jasa kita yang lain. Oke, kita mulai ya. Jadi rasanya adalah, jadi ada di excellent service dulu. Ketika klien kita pertama kali sudah menggunakan jasa kita dan mereka puas dengan layanan kita, ya, mau sebagus apapun brandnya, mau sebesar apapun brandnya, ya, tadi kan sebagus apapun. Yang kedua adalah sebesar apapun. Tapi ketika ada cacat sedikit aja, ya, maka klien akan stop menggunakan jasa kita. Nah, ini juga terbukti ya, juga kejadian di produk fisik ya. Dalam arti misalkan kita belanja nih di brand A tapi di Tokopedia misalkan ya. Nah, di sana yang cacat itu katakanlah yang dikomplain adalah bukan produknya, tapi misalkan ekspedisinya yang terlalu lama. Akhirnya mereka memberikan ratingnya itu tidak sesuai dengan produk yang dia terima. Misalkan dia produknya bagus nih ya, rating bintang semuanya 4,8, tapi ada beberapa customer yang mengeluh tentang ekspedisinya. Akhirnya mereka memberikan rating 3 padahal produknya bagus, tapi karena cacat sedikit di servis yang lain yang bukan berhubungan dengan dia sendiri, itu pun juga sama ya. Ini yang menyebabkan teman-teman perlu perhatikan bahwa kita sebisa mungkin untuk menetapkan standar excellent service kita itu di mana saja ya. Ketika ada satu saja yang katakanlah tadi itu miss ya, mereka akan stop menggunakan jasa kita lagi. Mereka nggak akan nanyain ya, hanya cukup sebatas oh udah segini saja. Nah, kita juga akan terus karena ini ya excellent service nggak ada standar terendah atau tertingginya. Dalam arti kita juga akan terus perbaiki dari sisi layanan kita, dari sisi tim kita, dari sisi yang kita berikan, desain dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman perlu perhatikan ya. Pastikan setiap eksekusi jasanya itu selalu berusaha yang terbaik ya. Teman-teman silakan upgrade skillnya dan perbaiki terus menerus kinerja dari tim. Misalkan kemarin kita sudah dapat sekian klien ya, berapa persen yang harus kita investasikan untuk membeli misalkan software ya. Kalau kemarin masih pakai PPT, kita coba pakai yang misalkan teman-teman ada skill di Photoshop ya. Kalau kemarin masih pakai yang aset-aset freemium, coba teman-teman investasikan untuk menggunakan aset-aset yang premium. Nah, hal-hal yang seperti ini untuk meningkatkan kualitas layanan kita. Jadi pastikan klien tahu kita punya jasa layanan apa aja. Nah, ini penting. Teman-teman, caranya bagaimana? Ya, teman-teman satu, ya itu bisa update di stories WA. Ya, update di stories WA dengan mereka menyimpan kontak kita, dan pastikan ya teman-teman perhatikan berapa viewersnya, berapa yang nonton di situ. Ya, itu menunjukkan oh banyak juga nih klien-klien kita atau calon klien kita yang nge-save kemarin melihat stories kita ya. Terus yang kedua bisa juga di stories
Instagram, ya, storage di Instagram. Dan yang ketiga, buat di homepage web. Nah, hal-hal yang seperti ini yang teman-teman bisa sampaikan, ya, bahwa ini loh jasa kita, layanan kita adalah ini. Jadi pastikan calon klien atau klien benar-benar paham akan jasa layanan yang kita tawarkan. Misalkan dia nggak jadi order di landing page, tapi ketika dia melihat jasa kita dan mereka tertarik untuk menggunakan, misalkan butuh logo, ya why not, mereka akan bertanya gitu loh. Jadi jangan sampai cuma di satu jenis layanan saja yang mereka tahu. Nah, karena tadi tuh, sedangkan klien bisa saja yang awalnya nggak butuh, jadinya bisa butuh dengan jasa kita. Dan ini nantinya malah bisa jadi di cross sell, ya. Dari yang tadi landing page bisa pindah ke website karena kebutuhannya berbeda. Karena kan landing page kalau di saya kan 1.500.000. Nah, ketika mereka kepengen, oh saya maunya yang ada add to chart, ya udah, berarti kan paket website toko online. Ya udah kita naikkan jadi yang 2.500.000. Nah, bisa di cross sell, bisa di upsell. Nah, ini pentingnya ya, bagaimana klien bisa mengingat brand kita, layanan kita, ya, dan agar kita bisa menawarkan banyak jasa yang bisa kita tawarkan, ya, untuk di cross sell dan upsell tadi itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan di video ini bisa dapat insight baru. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.